Selanjutnya dari penanggap atau penanya kita minta kepada di sini sudah raise hand Pak Irfan Ido dari Sulawesi Tenggara, Ketua DPD GPP Sulawesi Tenggara. Kita persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bapak Ibu Saudara sebangsa Sidologi yang saya hormati. Pertama, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPP GPP yang telah melakukan sebuah perspektif ilmiah dalam berusaha untuk berpartisipasi dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Saya sudah melihat secara gamblang tadi penjelasan hasil survei, tapi di sini memang ada banyak hal yang perlu sebagai langkah awal ini sangat baik dan agak ke depan harus lebih diperbaiki untuk dalam survei ini. Karena saya melihat bahwa yang pertama dari sisi indikator ini masih terlalu umum, belum menukik ya. Dimasukkan dari kami Sulawesi Tenggara bahwa ke depan survei lanjutannya adalah bagaimana kemudian lebih membreakdown indikator-indikator tersebut yang pada tingkat pemahaman masyarakat itu memang betul-betul dia memahami. Karena bagi yang kami ketahui bahwa sebuah riset atau survei atau kuesioner atau daftar pertanyaan itu memang harus diuji coba dulu pada respondennya. Apakah kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu kemudian itu dimengerti atau tidak? Karena itu akan menjadi bias juga, ya. Sehingga memang penting ke depan ini GPP mesti membentuk satu lembaga otonom untuk mengurus tentang survei ini atau penelitian dan riset khusus tentang ini. Nah, kita menghadapi dinamika menuju pemilu serentak 2024 ini sangat luar biasa. Ya. Tawaran yang kedua adalah bahwa survei ini GPP harus bisa juga kemudian menggandeng beberapa organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama untuk membangun suatu survei yang betul-betul dari sisi metodologinya itu sangat akurat. Itu yang kedua. Selanjutnya, kalau saya melihat hasilnya ini, bahwa ternyata respondennya cukup seragam ini. Ya, seragam sekali. Ini orang-orang internal kita nih respondennya ini. Ya. Artinya bahwa ini belum keluar dari ruang dari lingkaran kita yang berada dalam GPP ini. Karena memang seperti tadi Mas Bonan katakan bahwa rata-rata memang ya larinya ke Ganjar Pranowo dan juga Prabowo yang kemudian mungkin secara politik kemudian berdekatan beririsan dengan Bapak Jokowi dan beririsan kepada Ibu Megawati, ya. Sampai yang ketiganya ada Puan Maharani. Ini saya melihat responden ini cukup seragam. Maka ke depan memang kita harus keluar dari kotak ini untuk mencoba untuk memberikan sebuah keberagaman dari responden. Ya, tentu saja dari sisi metodologi yang harus kita perbaiki ke depan. Sehingga betul-betul memang ini mencerminkan tentang heterogenitas sikap politik ataupun segmen partisipasi politik yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, kami dari Sulawesi Tenggara memberikan masukan juga bahwa sebaiknya kita tidak terjebak dengan calon-calon yang dimasukkan namanya dalam survei berdasarkan hasil survei yang ada. Seperti Mas Bonan katakan tadi bahwa ini masih dinamis. Ya. Kalau dulu kita bicara tentang keindonesiaan dalam bingkai Pancasila, itu memang ini kita melihat seragam sekali ini capresnya ini. Semua berasal dari satu lokasi yang belum mencerminkan keindonesiaan. Kita belum melihat capres bukan capres ya. Kita belum memasukkan misalnya tokoh-tokoh daerah misalnya, ya, seperti dari Papua, misalnya dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan. Karena itu sangat penting untuk kita semua bahwa betul-betul bahwa kita melakukan langkah-langkah ini memang basisnya adalah keindonesiaan. Kalau kita kemudian menggunakan tokoh-tokoh
yang telah digadang-gadang oleh lembaga survei ataupun berbagai macam dari pengamat politik, ini kita terjebak dalam berapa nama ini. Ya. Sehingga memang ke depan memang harus kemudian kita membuat satu model survei, memang betul-betul kita tidak berangkat dari yang lagi hiruk pikuk gitu. Kita membangunnya dari bawah. Sehingga memang ke depan kita harapkan tidak ada tokoh daerah akan muncul. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian implementasi Pancasila, pembumian Pancasila, mungkin daerah yang lebih kelihatan sebenarnya. Hanya memang tidak terpotret, ya, dan tidak populer, kata Mas Bondan. Memang populernya seseorang republik ini memang daerah sangat susah karena kita jauh dari pusat informasi. Informasi masih sentralistik. Sehingga memang untuk mempopulerkan seseorang memang pesannya harus di Jawa atau Jakarta sekitaran seperti itu. Sementara itu tujuan akhir kita bilang tentang pembangunan Pancasila tidak akan sampai. Ya. Tokoh-tokoh ini kemudian misalnya Mas Ganjar, ini kan ada kedekatan dengan PDIP, gitu. Kedekatan dengan ini, sehingga kita tidak ada pilihan lain selain memilih Mas Ganjar misalnya. Kemudian Mbak Puan misalnya, seperti itu. Jadi memang ini harus dibuat lagi lebih beragam. Ya, kita tidak coba mengabaikan dulu hasil-hasil apa yang sudah dilakukan oleh lembaga survei, tapi kita memulai bagaimana mencari pemimpin dengan kualifikasi yang kita inginkan dengan lebih memberikan nilai keragaman itu sendiri. Saya memberikan apresiasi, kita mulai sudah satu riset yang awal ini, dan ke depan memang kita harus maju produksi lebih banyak lagi. Yang pasti cita-cita kita bersama untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah ini ke depan. Demikian mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Irfan Ido.